ndak jelap paran diri taran dengan tawakal. Wa akmalu ahwalihi an yakuna baina yadayillahi ta'ala kal mayyiti baina yadayil ghasili yuqallibuhu kaifa arada la yakunu lahu harakatun wala tadbirun. Paling sempurna yang namanya orang baru dikatakan tawakal, harus bisa dia jadikan dirinya seperti mayit, seperti jenazah yang dimandikan oleh tukang mandi, tersebur ndik ngerumun, tersabun teduk, terjojok buit momot. Coba tiang pelungguh jojok buit batur ronda sili itu. Illa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah pengajian yang tiang cintai, yang tiang hormati, dan mudahan kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampailah pengajian kita masih dalam bab tawakal, berserah diri kepada Allah. Pada bulan yang lalu sudah tiang sampaikan ciri orang yang tawakal ada 3. Wa alla yas'al, wa alla yarudda, wa alla yahbisa. Telus ciri tanden dengan yang benar-benar bertawakal. La yas'al, dia tidak mohon kepada Allah karena dia tahu, dia yakin apa yang dia inginkan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Lagu berat doang nih kali. Sudah panjang lebar yang jelaskan pada bulan-bulan yang lalu. Wala yarudda, juga jangan dia menolak. Tican penyakit isi Allah, ndak tolak penyakit nu ndak berobat. Ya, ia ciri dengan tawakal. Nggih. Namun masih nolak berarti pelungguh ndak sadar. Pelungguh ndak yakin penyakit dari tersadik terbuyut, lindur gempa isi Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan kita terima dengan ikhlas. Lulus tidak pan dek teman, termasuk dengan sak tawakal. Yang ketiga cirinya orang yang tawakal adalah wa alla yahbisa, ndek berdua bisa. Mana maksudnya la yahbisa? Darat sinadik lebalin, tidak ada yang dia simpan. Dia jadikan Allah sebagai ATM-nya, dia jadikan Allah sebagai bendaharanya. Tersadik ni si Allah kepeng 50 juta, dia cari mana Ustaz Kahar yang bangun pondok pesantren, dia milih adik lebalin. Itulah orang yang tawakal. Masya Allah, berat orang tawakal jamaah sami. Asaddul khalqi tawakkulan at-tayru, panjak Allah yang paling tawakal adalah burung. Nah, kalah tisi kedit ibu-ibu papahan. Di bab tawakal kita kalah dengan hewan.
kita kalah dengan binatang. Asyaddul khalqi tawakkulan, ciptaan Allah yang paling tawakal, berserah diri kepada Allah adalah burung, adalah kedit, adalah manuk, adalah ayam, bebek juga termasuk. Dara, lain pokok, itulah dia tairun namanya. Burung, kedit, masya Allah, tawakal, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ndin serah diri, nisik burung, isik kedit, tipak seseorang. Binatang yang namanya hewan, burung yang namanya burung, tidak menyerahkan kelampan perjalanan hidupnya, rezekinya kepada orang. Dia hanya berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Din berdui ATM ni, darak sadik raskin marak tiang pelungguh, darak sadik BLT marak tiang pelungguh, darak undangan begawe nyiwak marak tiang pelungguh, darak bank singgah kepeng marak tiang pelungguh, darak tanjak-tanjakan yang namanya kedit. Dia masya Allah adalah hamba Allah, ciptaan Allah, bahkan yang paling tawakal. Wa asaddul khalqi tama'an an-namlu, tapi ciptaan Allah sak paling tomak, sak paling rakus adalah tedes. Tedes nu masya Allah sin pungguk beras macam lain pungguk. Padahal belian beras kan cenia nggih. Itulah tomaknya yang namanya tedes, yang namanya sidam, yang namanya semut. Jadi Sayyid Amin Al-Qurdi sengaja menjelaskan tiang pelonggong ciri tanda orang tawakal supaya tidak cepat menamakan diri orang tawakal. Hendak jelap paran diri taran dengan tawakal. Itulah cirinya tadi itu. Apakah ada yang lebih atas dari itu? Ada, kata beliau. Wa akmalu ahwalihi an yakuna baina yadayillahi ta'ala kal mayyiti baina yadayil ghasili yuqallibuhu kaifa arada la yakunu lahu harakatun wala tadbirun. Paling sempurna yang namanya orang baru dikatakan tawakal, harus bisa dia jadikan dirinya seperti mayit, seperti jenazah yang dimandikan oleh tukang mandi, tersebur ndik ngerumun, tersabun teduk, terjojok buat momot. Coba tiang pelungguh jojok buat batur, ronda sili itu. Diajak momot, masya Allah. Dibungkus, dikapan, disolatkan sampai dimakamkan. Dia tidak dia ikhlas menerima. Itulah paling sempurna keadaan orang baru dikatakan sempurna tawakalnya kepada Allah. Ya teman wahbau sila, paling kurang dengan pengajian seperti ini, tiang pelunggum sami mengenal diri belum ada apa-apanya. Paling kurang mau pengajian lamun marak niki bapak-bapak ibu-ibu, pelungguh mengenal diri, makom pelungguh tidak ada. Teparan makam temakam dengan ikhlas, iya ruan teniki. Teparan diri sampai makamnya orang yang tawakal, ndik teman. Apalagi makam-makam yang lebih tinggi. Aneh dakat tendik berdua makam, mana-mana berdua kubur wasilah. Luik dengan dek berdua kubur endah sila. Nabi contoh sandek berdua kubur, ninggal di kapal terbang. Ubi jadi kubur tu. Sila. Nauzubillah. Dengan pesawatnya jatuh atau kapalnya tenggelam, karam, mana kuburannya? Tidak ada. Atau misalnya orang nikah dimakan binatang buas, dimakan harimau, mana kuburnya? Tidak ada.
Aneh tiang pelungguh dia berdua makam mana-mana berdua kuburan arat lait tepetak si bija jari bayi balu. Bagaimana secara hukum fikih kalau orang meninggal dunia jatuh dari pesawat hilang dia? Hukumnya ndak wajib. Ndak wajib kita mandikan. Kenapa? Apa teh pandi? Ndak wajib kita kapan? Apa yang pelungguh bokos? Ndak wajib kita solatkan, karena jenazah baru wajib disolatkan jika sudah dimandikan dan dikapankan. Jari ndek nesah sembahyangan jenazah lamun ndek man tepandi. Gupuh, misal pelungguh ingin segera berangkat ke Malaysia, ingin segera berangkat ke Mekah, lalu ada keluarga meninggal dunia, ada sembahyang bibi julu mai ndek nesah, batal dia sholat jenazahnya atau pekuburannya batal, tidak sah jika jenazah belum dimandikan atau belum dikapankan. Andaikan ada orang tidak tahu, terlanjur dia makamkan inaknya, sementara inak dia mantep pandi, sementara tersemen, wajib kita bongkar dulu, pandi lek kubur jauh, naik sember dua ember sebelum bungkus, lalu solatkan di kuburan, lalu baru sah dimakamkan. Nah, begitulah secara hukumnya bagi orang yang meninggal dunia di pesawat atau di kapal laut, hukumnya tidak wajib yang 4. Tidak wajib kita mandikan, karena yang kita mandikan endara. Tidak wajib kita kapankan, apa ante kapan. Yang ketiga, tidak wajib kita solatkan, kuburkan, karena baru sah syarat jenazah sah dimakamkan, dikuburkan jika sudah yang 2 tadi, sudah dimandikan dan sudah dikapankan. Nah, waranik. Terus setelah setahun, setelah 2 tahun misalnya, tiba-tiba ada di pesisir pantai pelungguh jumpai tengkoraknya misalnya. Pelungguh jumpai tengkorak. Tanda te otak, otak anak wani. Tanda te dagul neno misal. Atau apa sih te tanda, terserah pelungguh atau iman jaga apa sih tanda kira-kira. Nah, jika yakin tengkorak tulangnya dari almarhum yang sudah sekian tahun pelungguh yakini itu adalah dia, maka baru wajib yang 4. Wajib kita mandikan tengkorak nike, wajib kita kapan, wajib kita solatkan, wajib juga kita kuburkan kembali. Nah, ini keempat baru wajib jika dijumpai salah satu anggota dari almarhum atau almarhumah nike. Okay? Nah, begitulah secara hukum fikihnya. Kalau tidak dijumpai, ya gratis. Berapa adat zikiran? Kalau zikiran tidak ada masalah. Kalau zikir mau mitu, mau nelung, mau nyiwa, mau 40, mau yasinan, tidak ada masalah nike. Karena orang hidup pun boleh kita zikirkan. Misal tiang undang pelungguh mungkin, nunas dulu Ustaz Kahar zikir doanya. Kamera nike. Nggih? Atau misalnya ada keluarga pelungguh menikah, ada keluarga pelungguh mau haji, mau umrah. Siapa yang pelungguh mendoakan? Dengan mati? Kan dengan hidup. Mari kita bacakan Al-Fatihah, niatkan kepada sahibul hajah yang mau haji dan yang mau umrah, mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, mau haji mabrur. Al-Fatihah. Dengan hidup berdoa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la ilaha illallah. Saya sit niatan saundang tenike. Berarti zikir, sapaah, doa nikeja baik bagi orang yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Lagu arak batur arak ustad dit kanggo doaan dengan mati, dit kanggo sikiran doaan dengan mati. Bu pelungguh tatkala solat jenazah siapa yang pelungguh mendoakan?
Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa puanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Saya isi doa dengan samati. Nggih. Pelungguh salat jenazah, pelungguh doakan orang yang telah meninggal dunia. Nggih. Atau doa syarah li Al-Qur'an, Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk orang tua. Apakah orang tua tiang pelungguh kita doakan di masa hidupnya saja, tatkala meninggal dunia kita tinggalkan doa syara' li Al-Qur'an? Oh, ndek, mau hidup mau meninggal dunia tetap kita baca Rabbi ghfirli wa li walidayya. Demikian juga dalam ayat lain, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana, nenek kaji ampuni dosa salah kaji tersalah kaji, wali ikhwanina, selapu keluarga saudara-saudari kami, sabakuna bil iman, yang telah mati duluan. Oh, jelas sekali Al-Quran. Sabakuna, yang telah mendahului kami ya Allah bil iman, mati dalam keadaan iman. Kaji Nunas, ampuni juga dosa salahnya ya Allah. Berarti tiang pelungguh yang mengajarkan kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia adalah Al-Qur'an. Allazina sabaquna bil iman. Yudu li Al-Qur'an. Tadi antisi Allah Subhanahu wa taala, berarti jelas dari doa yang ada di Al-Qur'an adalah untuk orang yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Makanya kalau masalah orang yang hilang meninggal di pesawat, meninggal kecelakaan nauzubillah di laut, tenggelam dia, bagaimana masalah zikir, doa dan syafaatnya? Silahkan bolehkan. Karena zikir doa boleh untuk orang hidup, juga boleh juga untuk orang yang meninggal dunia. Kalau ada orang yang meninggal karena terbakar, motong awaknya, karena gas kah atau karena bom kah, bagaimana tetap wajib yang 4, dimandikan. Apakah boleh dimandikan? Tidak boleh dimandikan. Mandinya digantikan dengan tayamum. Ngombe tak tayamum, golam-golammu hapaan sabawara. Jadi pelungguh ambil debu, saya tayamumkan jenazah ini sebagai pengganti mandinya karena Allah. Ngeno iman sekali. Iman dah kena sama. Wah, jarak wah. Dan perlu keang air. Tidak boleh pakai air. Enggak, jangan ditaburkan belum. Harus diosap seperti yang tadi. Sekedar sereat. Mana iman teman. Boleh pelungguh pakai apa? Lapis tangan. Lapis tangan dokter-dokter niki. Sekali lek mua dan sekali di tangan seperti yang tadi. Terus kapankan, solatkan, makamkan. Model yang kedua, ada seorang meninggal dunia, sebagian badannya utuh, sebagian badannya terbakar. Bagaimana badannya yang terbakar, mandinya digantikan dengan tayamum. Tetap seperti cara yang tadi. Badannya yang sehat, itulah yang dimandikan. Badan sehat, awak sehat, tepandi. Badannya yang motong, yang terbakar, itulah yang digantikan mandinya dengan tayamum. Caranya sama, selesai. Ketiga, atau ada seorang laki-laki meninggal dunia, apakah bayi atau sudah baok? Meninggal dunia bundik man bersunat, masih narak cumi kan.
Bagaimana nikah? Pakai yang dua juga, dimandikan dan ditayamum. Kenapa dia gunakan tayamum? Karena kemaluannya tidak bisa kena dengan air. Tidak terjile kemenuh sakit dengan haram hukumnya. Merdosa pelungguh mau paksakan kemaluannya terbesok, haram hukumnya. Tidak boleh. Berlaku kasar kepada jenazah hukumnya haram. Merdosa pelungguh satu tukang pandi. Ini tukang pandi gedak nentang, pelekok plakek ni dengan pelek, oh haram hukumnya. Pokoknya jika perbuatan pelunggum kelihatan kasar, haram sudah itu. Itulah makanya secara hukum yang paling afdol memandikan adalah keluarga dekatnya. Kamu sedikit tidak lamun keluarga dekat jak kangen tunah ni apik entah mandi lagu lamun keluarga jauhan dia ada ya rua mangkau ni apa ngerumunangan gitu. Yang sendiri pernah melihat, Masya Allah, cara pandi jenazah marah dengan pandi sampi. Ember sa belik ni kesebur dengan menu, ya Allah, kasar kelihatannya. Kita lihat masuk air ke hidung telinganya orang. Tidak boleh, haram hukumnya seperti nikah. Nah makanya keluarga dekat ya paling afdol memandikan jenazah, mengkapankan jenazah, menyolatkan jenazah, mendoakan jenazah, mentalkinkan jenazah, paling afdol keluarga terdekat, bukan tuan guru. Maka mana undang tuan guru sila lemak ya talkinan diri dua. Zikiran diri pelungguh. Lamun tahu. Lamun ni tahu jasi penati peta tuan guru ketimbang dia salah-salah bareh. Paling aman cari ustaz, cari kiai, cari dengan sak tahu sekira pelunggum tidak bisa. Tapi jika pelunggum bisa, tahu cara memandikan, tahu cara mengkapankan, tahu cara sampai sholatnya, tahu talqinnya, tahu doanya, silakan. Itulah paling afdal. Karena kalau keluarga dekatnya, anaknya atau orang tuanya yang memandikan apik, halus, lembut, penuh kasih sayang. Demikian juga dalam doa, demikian juga dalam sholat, benar-benar dia lakukan ibadah secara zahiriah dan batiniahnya. Lain pokon sila, lain angan tatkala doaan diri atau gawean diri. Kayak pelungguh gawean diri tekebon lain jumati ndek bian lagu lamun pelungguh upak dengan harian dalang semendak dongak jelo jam pirewan enggak lainangan menaruh tutu. Lamun pelungguh mepen balik jauh jumati ndak bian adik taruhnya nyari memang leda. Itulah juga dalam agama, khususnya dalam bab jenazah dianjurkan agar keluarga terdekatnya yang mengurus urusan jenazah, urusan almarhum. Minimal talqin, minimal doa, minimal paling kurang sembahyang nikah. Bareh tuang guru sembahyang kemudian, bareh tuang guru kemudian berdoa, tapi harus dari keluarga juga ada yang mendoakan. Yang tidak heran, ada salah seorang ustadz dulu, Masya Allah, luar negeri wah lain sekolah, sudah hebat dia. Anin istilah Lombok sudah dipanggil tuan guru dia, sudah dipanggil tuan guru belik, TGB tuan guru belik, wah jarin. Anin istilah Lombok. Apa yang terjadi? Pulang sekolah dari luar negeri disuruh baca talqin mayit lek kubur. Pembacaan talqin mayit oleh Fadilatul Ustadz ABC Kopi. Baca ni talqin, buat apa sin baca bapak ibu khutbah nikah sin baca. Bukan orang buta huruf nikah wah gelar sarjana hampir nek gelar doktor. Sila. Weh ceket ngadis ceket ngayat, tapi heran tatkala baca talqin yang dia baca khutbah nikah. Kapan dia sadar bahwa dia baca khutbah nikah? Tatkala ada kalimat hadis Nabi, an-nikahu sunnati. Nikah baru sadar.
baru dia robah apa? Robah astagfirullah, lupa tadi. Lakukan ya Allah. Jamaah mau menegur ndak enak. Namanya ustaz, namanya Fadilatul Ustaz kan penuh. Ndak enak di akhirnya semua saling ingat, saling pendok. Ya berbeda dah dan berbeda dah. Akhirnya dia sendiri yang sadar tatkala membaca an-nikah sunnati, aneh nikah nih katanya gitu. No, apa lagi tiang pelonggong sajari keluarga teduan ina dan tak salah lain petehen lawan. Nggih. Nah, makanya tatkala keadaan seperti ini paling afdal silakan pelonggong cari kiainya, ustadznya, tuan gurunya atau orang yang berpengalaman. Jangan pelonggong hanya PT afdal. Jangan ilmu pelonggong oh paling afdal keluarga terdekat. Angka lamun tahu keluarga terdekat. Lamun kena atiangan keluarga terdekat. Lamun di keluarga terdekat tatkala sembahyang beras pelanggar doang lain nangan nendah bari. Ini doang. Nggih, tergantung keadaan. Cuma begitulah hukum asalnya. Nggih, jadi harus kita punya wawasan dalam memahami hukum. Demikian juga misalnya disunatkan menyegerakan jenazah, penguburan jenazah. Ya memang hukumnya seperti ini, sunat segera. Dende anteh sai-sai, ia meninggal dunia langsung pandian. Lamun wasiat, sai kali ante kubur. Tahu kalian dirit kubur. Silap kalau nak siap kubur. Bisa pelonggong buat kurung batang, bisa pelonggong kapan mayit, bisa pelonggong mandikan jenazah. Jadi enggak entah hukum separuh bahwa sunat taru-aru makaman jenazah memang sunat. Lamun wah lengkap. Lamun warak sak tahu mandi ngapa sembayang kari ngendara. Payeun tanteh Ustaz Pak Tuan Haji Basit bu sementara ini yang dimana oleh sekolah dengan uliyalah buntu undur waktu jari zohor atau asar. Nah ya kena ketiak. Jadi jangan hanya tahu hukum, disunatkan menyegerakan penyelenggaraan penyelesaian jenazah. Memang iya lamun cukup syarat seperti yang jelaskan tadi. Jadi tergantung keadaan, okay? Tergantung situasi dan tergantung kondisi. Nah, jadi jika ada orang meninggal dunia, misalnya bijen pelonggong umur 2 tahun, ndek man bersunat. Atau arak dengan belik, dengan wahtawa, dengan baru utama Islam 5 bulan, dan man bersunat. Meninggal dunia, bagaimana? Wajib menggunakan yang dua. Tayamumkan dulu. Sengaja saya tayamumkan jenazah ini sebagai pengganti mandinya karena Allah. Sekali ngeno wah, iman terus ngeno. Iman meno sekali selesai. Baru pelonggong mandikan dengan air seperti biasa. Cuma tayamum nike sebagai pengganti basuhan kemaluannya yang belum dikhitan. Ia jari pengganti sandik man tesunat. Ia bun kadu 2. Saya nikah sakadu 2 bagi almarhum atau yang meninggal laki-laki dan belum dikhitan dan belum disunat, baik bayi maupun yang sudah lansia. Saya na pokon sila. Berembe lamun nina ara almarhumah ni dina sunat ni. Oh ni kembe-kembe ni gratis nina ya nggih. Nah karena hukum bersunat bagi nina adalah sunat. Ndek wajib bersunat nina. Itu sak mama jak wajib. Nggih. Nah makanya ibu-ibu bijajari keluarga pelonggong belum bersunat tidak menjadi masalah. Kita lanjutkan. Walaisa, itulah tadi makam tawakal yang paling tinggi adalah menjadikan diri, muamalah diri dengan Allah seperti halnya jenazah yang tidak komen, tidak nguit-nguit, tidak. Qala Abu Darda'i zarwatul imani al-ikhlasu wat tawakkulu wal istislamu lirabbi azza wa jalla.
Abu Darda mengatakan, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, puncak dari iman seseorang adalah keikhlasan dan berserah diri kepada Allah. Itulah puncak iman. Tawakal ni ke mana tempatnya? Tawakal di hati. Ikhlas di mana tempatnya? Di hati. Kata Imam An-Nawawi Al-Jawi rahimahullah, niki ya pengajian di Sandri, karena di Sandri menggunakan kitab Safinatun Najah. Ibadah badaniyah yang batiniyah itu lebih afdol dari ibadah badaniyah zahiriyah. Ibadah zahir paling afdol sembahyang. Sembahyang ialah ibadah badaniyah zahiriyah, paling afdol sembahyang. Nah, ibadah seabdol ibadah zahiriyah sategawe si zahir te sembahyang. Apa lebih afdol kance sembahyang? Ibadah sategawe isi batiniyah, seperti ikhlas, seperti tawakal, seperti mahabbah kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, menghilangkan sifat-sifat hasad, mengingat Allah. Itu lebih afdal dari sembahyang. Iya sin salah sin terima si batur. Cukup tawakal, angan bundi entah ayak berjumat. Angkat dia tayak juk masjid. Apunin berjawab, lah sing din pegawaian itu tayak juk masjid, pegawaian tukang unin. Tentu leno. Memang pegawaian tukang taek ojok masjid. Tetena nisi batur sembayang tet, lalu terawih teh lalu sembayang berjamaah, tet lalu sembayang berjumat. Apunin berjawab, haram tetena dengan sembahyang ini. Berdosa tetena dengan sembahyang. Apa kenan dengan yang ke sembahyang pelungguh tena? Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Entah lalu ngiring entah. Ha ia kena haram tetena dengan sembah. Ngerti belum go? Haram tetena dengan yang ke sembahyang. Nah ia kena no. Haram tetena dengan sembahyang. Lalu si cakap ngerawas. Lagu pelunggup sampai paham jelas tergedak. Aduh, milin gadak-gadak dong. Pacuan belain berguru-guru dengan bun tantang. Kada-kada pelogong det paham kenen kenan batur. Waktu ke tiang mondok arah batur berjagoran. Berayeun datang dengan. Berak sama ni sapal asrama mama, sama ni dengan bubat berayeun datang. Masyaallah, apa ni tolok terdatang ni tepetak si berayeun ni ke lasing kamu di mah bayaran mandi uni ni. Lah tu si di sama ni terkena dek judun beraya teparan dek wah mandi. Akhirnya beramukan cerita, akhir mu terjelasan. Lasing kamu kan dek wah aran mandi tetap maran Rahman kan? Lema laik naran Rahman. Dek wah aran mandi. Berarti apa aran tetap Rahman. Lagu ndin kamu dek wah baik aran mandi. Memang dek aran mandi dengan. Apa aran Rahmah. Nah begitulah kurang lebih dalam pemahaman bahasa sebagian orang. Bahasa ni dengan jemaah pengajian yang dirahmati Allah. Nah nikalah dia. Ibadah sak tegawe si qalbiyah, ibadah sak tegawe si batiniyah, seperti mahabbah kepada Allah, makrifat kepada Allah, ikhlas, tawakal, zikrullah, menghilangkan sifat-sifat mazmumat. Kata Imam Nawawi Al-Jawi, itu lebih afdol daripada solat 5 waktu. Tentu Bapak Ibu. Nah jadi makanya makin tiang pelungguh yang lenser-lenser seumur 60. Nah ia tegawe si ibadah qalbiyah melet peluwe. Lamun tuah-tuah lenser ibadah badaniyah, ibadah tegawe si awak semakin lemah. Nganjang dek tekawe, ngonek-ngonek lamun tuah lenser. Lamun tuah lenser baca Quran dek tekawe, dek mampu.
lalu belayat, lalu ngaji jauh-jauh, wah kurang pendengah, kurang penyerminan. Apa te perlu? Perbanyaklah ibadah qalbiyah. Seperti tawakal, ate tawakal. Ndek tesubulan kupi si seninen, tawakal, sabar kan benoh. Mbek taun sabar, ate. Ndek nilai beweh, ndek nilai ima. Ni serin tawak, ya Allah, serin marak cet-cet pengomeh. Pasen pelogom cet-cet. Serin tawak, serin marak apa namanya tengkerek dan muni tawak, masa Allah. Nggih? Ndak meno. Nah, jadi sabar, ia tegawe. Lihat tahun sabar nu ndek lima. Pelogom kah tahu baca Quran ngonek-ngonek. Kan ndek ngalak doang lagu sabar. Tawakal, ikhlas, ingat Allah, ya ra ili atin. Karena ibadah nu lagi solat ke sebes ibadah abal ke sembahyang kata beliau. Kata Imam Nawawi Al-Jawi rahimahullahu taala, pengajian santri nikeun. Nggih? Karena baratur tiang baru kakau berezit. Ini soros-soros tasbih antara balung tak panggil lima. Lamun tuah doa, senganjang sembahyang sakit perase. Sate peluit adalah ibadah qalbiyah. Demikian juga pelongoh-pelongoh yang masih bajang, masih sehat, sila kedua ante peluit. Lamun ibadah badaniyah memang terbatas. Lamun ibadah qalbiyah ni kejak tidak terbatas. Piran-piran tahun doang gawe. Yelah pelongoh-pelongoh peluit makin. Beta peluit sabar, beta sabar ati, tawakal, beta tawakal ati, ikhlas, beta ati. Ya dong tahu, ndek nilai 5 tahun tawakal, ndek nilai 5 tahun ikhlas, ndek nilai beweh tahun yang namanya iman takwa, ndek nilai kentok tahun saran makrifat, ndek nilai naen tahun saran mahabbah kepada Allah selaku neno ele ati. Ayat lamu tahu perlu ini kerja, masya Allah, luar biasa. Makanya para wali-wali Allah yang luar biasa, orang-orang saleh ternyata yang banyak dia perbanyak adalah ibadah qalbiyahnya. Ati nenu diwah putus beribadah. Kalau membatur awam paran dengan alim saleh diwah lepas tasbih. Sarukuk jangkar bekelakar kending sujud. Kan mana tidak menjadi jaminan. Ye? Sehingga ada dulu seorang wali kutub, sudah tiang ceritakan pelogong. Seorang wali kutub nika wali tertinggi nilai bawun dunia kena wali kutub nika. Apa jari pegawaian bilang jelo bilang malam jaga chaos. Ye? Apa pun jaga ibu-ibu chaos. Toko, buat apa jual? Sembako. Jual beras, jual minyak, jual sembako apa kebutuhan masyarakat. Lagu niat dan solah. Lah mungkin dek berjual beras buat apa? Kelur si semeton jari apa jari balung lalu ibadah. Lah mungkin dek jualan kering bu berembetan tak tahu berjumat lah darat jual kering. Lah mungkin dek jualan gas buat apa? Tak kadu meriap. Lah mungkin dek jualan sebia minyak bu berembe nasib semeton jari. Niatnya yang mulia, niatnya yang istimewa, sehingga masya Allah diangkat menjadi wali kutubul aqtab. Makam-makam kewalian Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sara kena wali kutub nika ibu-ibu. Jadi maknanya adalah jadi semua kita punya peluang ibadah apa-apa sate gawe. Ndak deparan tegal tasbih doang ibadah, ndak deparan tegal Quran doang ibadah, ndak deparan momot mecu i'tikaf di masjid doang ibadah, tegal ladik endah ibadah, tegal tambah endah ibadah, tegal pulpen endah ibadah, tegal sopir endah ibadah, tegal sogon endah ibadah doang. Nggih? Pemahaman orang awam yang mengatakan paran tegal Quran, i'tikaf di masjid doang teparan ibadah, momot meculik kebon endah ibadah. Pirik ngonek pelungguh beli kebon.
Misal pelungguh 5 jam, semua bernilai ibadah jika pelungguh awali dengan qalbiyah, dengan niat yang tulus dan ikhlas. Andai darat jog bangkat lalu jog kebon, darat tegal tambah, darat tegal setir, busila ambil lah ngantai mau gas nu. Ambil lah ngantai mau beras, minyak, kebutuhan sehari-hari ni ke sila ambil lah ngantai mau. Arak tuan guru besuh si Al-Fatihah. Sila je duduk nyampah Al-Fatihah 3 kali. Waladhdallin. Alhamdulillah. Darat cerita nanti. Nggih. Arak dengan tahu ngupi kadukul wallahu ahad Allah. Arak dengan tahu ngupi kadukul. Ada. Kelas ulama, kelas wali, bahkan nabi-nabi rasul pun juga sila butuh kepada air, butuh kepada nasi, butuh kepada makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal dan lain sebagainya. Makanya pelungguh yang nambah bernilai ibadah dan sangat berjasa pelungguh. Pelungguh nambah sogol parin pelungguh meneraktor, arak sogol napi namanya beras atau pare atau sebia terong Aceh, saya terima, saya daharan. Seh nu ulama-ulama nu ya terima, dengan alim saleh terima talatan pelungguh, jasun pelungguh sak nambah, berarti pelungguh belian pahala kan seh nu sebenar. Nggih. Pelungguh belian pahala kan seh nu. Kenapa? Karena jasun pelungguh seh nu pun tahu sembahyang, pun tahu ngaji, pun tahu ngajahan, pun tahu sampean Al-Quran dan hadis. Jasen pelungguh sak nambah, jasen pelungguh sak neraktor, jasen pelungguh ibu-ibu sak meriap, jasa selaku pelungguh sila. Nah, dari itulah makanya segala ibadah yang dilakukan oleh zahiriah kita, hendaklah kita mulai dengan hati. Seperti nasihatnya Imam Ghazali, alaika bimuraqabati qalbika. Apapun sak tegawe isi jasmanin awalin isi latifatul qalbi. Apapun sak tegawe isi awak awalin isi niat. Namun bahasa syariat awalin isi niat ibu-ibu. Nggih, sudah sering tiang jelaskan nike, cuma sekedar untuk mengingatkan. Nikalah kata siapa tadi? Kata Abu Darda. Abu Darda berkata bahwa zarwatul iman al-ikhlas wat tawakkul. Puncak daripada iman seseorang adalah keikhlasannya dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang ingin tiang sampaikan, bahwa pelungguh makin berada di bulan Muharram. Makin bulan Muharram aran ibu-ibu. Le bulan Muharram no tahun mulia tanggal sekek sampai 10. Ele bulan Zulhijjah bulan haji tahun mulia sekek sampai 10. Ye betot haji tanggal siwa. Kan betot hari raya tanggal 10. Betot lebaran tanggal 10. Piran datang ngorban tanggal 10. No, hebatnya Zulhijjah. Lamun di Ramadan apaan sholat 10 terakhir. Satelu bulan nike, sa Ramadan 10 terakhir, sa 2 bulan haji kan je bulan Muharram tahun mulia 10 awal. Tahun paling abdal di 10 awal bulan Muharram itulah hari Asyura-nya. Insyaallah jelo Selasa jarinya. Selasa hari Asyura, makin jelo Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Lamun pelungguh bau puasa leman Senin sampai Selasa, iyalah sak luar biasa. Datang jelo Rebo sampai Kamis bila perlu. Lagu lamun luik-laluk jangan darak bau, silap sekek-sekek lagu ada sak bau menunggu. Suruh luik-laluk dan bau paling kurang jelo Selasa pelungguh puasa. Puasa Nabi tegawe puasa sunat Asyura. Angkat tersuruh puasa sunat Asyura
ya cara terbuktian nampaan kesyukuran tipak desida Allah sak sampun bantu peliwat tolong pelungguh-pelungguh meleman permasalahan secara lewat dunia. Nabi-nabi, rasul-rasul punya permasalahan masing-masing. Pirantau tertolong terpeliwat isi Allah jelo asura. Itulah nikalah hebatnya yang namanya asura. Nabi permasalahan pelunggung kira-kira beda-beda masalah nikah. Arak masalah kancing keluarga, arak masalah kancing semama, arak masalah kancing senina, arak masalah kancing macam-macam masalah. Apapun permasalahan pelunggung, silahkan tunas tipak desida Allah, adik terbebasan, adik tertolong leman masalah-masalah nikah. Isi terpuasa lemak dek jelo surah. Apa niat kesengaja kepuasa sunat asura lema aru karena Allah. Enggak niat nikah. Gampang. Piak-pian diri tuah niat. Kepuasa sunat asura lema aru karena Allah. Ndek tapalaran asura apa je kena asura lupa tu. Baut ketuan Ustaz Kahar. Jam 11 selete jam 12 masih baut. Lupa tak haran. Asura apa ni dek ngetarang. Dek pelungguh jam 10 jok Ustaz Kahar. Ustaz apa haran puasa nak jelunan nino? Asura. Baut berniat jam 10. Jam 11, jam 12. Sengaja ke puasa sunat asura lek jelun ni karena Allah asah. Nggih, lamun atiangan satatu-tatu tulus ikhlas untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Sak peliwat tolong yang pelungguh melengan masalah lain-lain masalah niki nggih. Selapun terpeliwat isi desida Allah. Nggih, ia but tersuruh puasa li asura sebagai bukti kesyukuran tipak desida Allah Subhanahu wa taala. Kedua apa tak gawe wasi' alal iyal, pesenang pebahagia keluarga. 12 suruh tegawe jamaah sami, luwek 12 nikah. Som puasa, soli peluik sembahyang, hajat sembahyang taubat, selalu silaturahmi. Peta saya kecek putus-putus tadah nu. Zur'aliman lalu ziarah jauh dengan salim saleh sekalipun wah mati telan. Nggih? Oh, lalu petak dengan sakit-sakit arak keluarga lalu petak. Tak gawe le. Bulan Muharram tanggal 10 nikah. 12 banyak. Nggih, lagu asal ketiang sampaikan. Mbeh agak bau tak amalan. Som sholli sil zur'aliman udwa ketahil sunat tendah bercelak lema elek jelo selasa nina maupun mama kadu celak ndak kadu spidol kadu lengek dengan mata nggih. Borong tak amalan sunat lamut kadu spidol lamut kadu atom. Borong tamalan sunnah harus celak marah-aranan. Spidol berendit dengaran gawe sunnah. Atom borong taran sunnah. Atau postol borong taran gawe sunnah. Harus celak waktahil sunnah. Nggih. Ra'sal yatimim satasaddaq wa gatasil menu endah tesunatan tegolam otak anak yatim lagu bengkepeng dulu. Ni tati 5.000. Mudah-mudahan anak tetap sehat. Doan ketati adik murah rezeki kanak. Adik luik bim kepeng lemak. No ni dengan golam modal no golam-golam edak kepeng yo silin kanak lah. Dari beng kepeng dulu atau permen atau apa sabedoin pelunggun. Nggih, atau seduhan jaga Indomie dulu sembesuh dulu. Nah, baru golam otak menunggih. Lamun masih bajang inak salama ketipak inak mana aku ni kena nggih. Ngasolahan serin. Itu namanya ra'sal yatim imsah tasaddaq menu endah kesunatan bersedekah 2.000 1.000 tergantung kemampuan. Wa gatasil tesunatan endah mandi sunat tobat mana-mana dalam jeding tu nyebur tu sengaja ke mandi sunat tobat karena Allah adin elih dosa salah ya niat pelungguh niki. Selanjutnya apa tesunatan barulah
priang pelonggom dianjurkan kepirah jaga ni ke hitungan diri mana puasa soli sembahyang hajat dia sembahyang 5 waktu ya keruano silaturahmi peta dengan sakit peta ziarah jog dengan alim keenam adalah bercelak yang selanjut demak otak anak yatim kebalu adalah bersedekah kesiwan adalah sunat mandi tobat. Kamar nikah. Barulah ke-10 wasi'alal iyali. Senang pebahagia senina anak keluarga. Sandiman belian bija jari netas lemak belian jalur selasa. Okey, apa sekira sini bahagia, beda-beda siti bahagia. Pelonggom bapak-bapak andin sebinian pelonggom senang bahagia si beli emas, belian emas mana-mana setengah gram. Nah, sengadin dia sini senang. Beng kepeng beli beda-beda. Barulah setelah nikah, setelah Nabi, setelah wasi' alal iyal wa qallim zufra, pelangkungku lemak gawe jalur Senin Selasa. Satu Rebu baru doang, okay? Barulah terakhir amalan surat Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad 1000 kali. Nah berat lalu nanti ya, okay? Nah, jadi sak 12 nikah be kira-kira tak bau. Sak bau idap jaruan pelangkungku mandi gratis doang 20 pelonggong bercelak gerah di tengah bercelak jadon apa ni tak parah bercelak-celak pelangkungku antara tantek kawe jange nyawasi alal iyal pesenang bahagia keluarga man wasa iyalihi sai pesenang senina semamun anyag jari lemak le jenuh selasa wasa'ahullahu fi sanatihi kulliha setahun akan datang telancaran telapangan rezeki isi Allah subhanahu wa ta'ala nggih. Nah, mungkin anak yatim dia selaput bodai anak yatim. Aneh sak 12 ni ke mana yang pelonggom mampu lakukan dan amalkan. Niat amalkan sunnah pesan wasiat lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiang pelungguh mau pertolongan leman desida Allah marantan Allah tolong nabi-nabinya, selamatkan nabi dan rasulnya di hari Asyura. Mudahan ia dan pelungguh sami endah keselamatan takabulan hajat pakayunan desida Allah taala. Nah, sekedar niki saja sebagai pengajian kita, mudahan ada manfaatnya barokahnya dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana